Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang Verbal Information Flow atau aliran informasi verbal. Verbal Information Flow adalah proses penyampaian informasi melalui komunikasi lisan, seperti pidato, rapat, sosialisasi, wawancara, atau diskusi. Dalam praktiknya, informasi yang disampaikan secara verbal tidak selalu diterima secara utuh oleh semua orang. Hal inilah yang sering menimbulkan kesalahpahaman atau perbedaan informasi. Berikut 5 contoh kasus verbal information flow yang ada di Indonesia. Yang pertama ada sosialisasi program Koperasi Merah Putih. Pemerintah menyampaikan informasi mengenai program ini melalui rapat, seminar, hingga pertemuan dengan masyarakat. Informasi tersebut kemudian diteruskan oleh pemerintah daerah hingga ke tingkat desa. Namun, tidak semua masyarakat menerima penjelasan yang utuh. Ada yang mengetahui nama programnya, tapi tidak mengetahui tujuannya. Akibatnya muncul berbagai pendapat dan persepsi yang berbeda di masyarakat. Kasus ini menunjukkan bahwa informasi verbal yang disampaikan secara berjenjang tidak dapat mengalami pengurangan atau perubahan isi pesan. Yang kedua, penyampaian informasi COVID-19. Pada waktu itu, pemerintah dan tenaga kesehatan rutin memberikan informasi melalui konferensi pers tentang jumlah kasus, cara pencegahan, dan protokol kesehatan. Meskipun informasi sudah disampaikan secara langsung, masih banyak masyarakat yang memperoleh informasi dari orang lain atau media sosial. Akibatnya, muncul informasi yang tidak lengkap, bahkan hoaks, yang membuat masyarakat ini bingung. Kasus ini menunjukkan bahwa aliran informasi verbal dapat mengalami distorsi ketika pesan diteruskan dari satu orang ke orang lain. Yang ketiga, sosialisasi pemilu. Petugas pemilu memberikan penjelasan tentang tata cara pencoblosan dan aturan yang berlaku. Namun, tidak semua masyarakat menerima informasi yang sama. Beberapa warga masih bingung mengenai prosedur pemungutan suara karena kurangnya informasi yang diterima. Akibatnya, muncul kesalahan atau kebingungan saat hari pemilihan berlangsung. Dari kasus ini dapat dilihat bahwa informasi verbal harus disampaikan secara jelas dan menjangkau seluruh masyarakat agar tidak terjadi kesalahpahaman. Yang keempat yaitu informasi evakuasi saat bencana. Petugas biasanya memberikan peringatan dan instruksi evakuasi kepada masyarakat secara langsung. Namun, dalam beberapa hal ada warga yang tidak mendengar atau terlambat dalam menerima informasi tersebut. Akibatnya, mereka tidak segera melakukan evakuasi dan menghadapi resiko yang lebih besar. Kasus ini menunjukkan bahwa keterlambatan dalam aliran informasi verbal dapat berdampak pada keselamatan masyarakat. Yang kelima yaitu rapat organisasi mahasiswa. Ketua organisasi menyampaikan informasi tentang kegiatan dan pembagian tugas kepada para pengurus. Setelah itu, informasi diteruskan kepada para anggota. Seringkali informasi yang diteruskan tidak sama persis seperti yang di awal. Ada bagian yang terlupakan atau disalahartikan. Akibatnya, beberapa anggota tidak memahami tugasnya dengan baik dan kegiatan menjadi kurang efektif. Kasus ini merupakan contoh sederhana yang sering terjadi di kehidupan sehari-hari. Dari 5 kasus ini, dapat disimpulkan bahwa verbal information flow adalah proses penyampaian informasi melalui komunikasi lisan. Jika aliran tidak berjalan dengan baik, informasi menjadi tidak lengkap, berubah, atau bahkan tidak sampai kepada penerima. Oleh karena itu, informasi yang diperlukan harus akurat, jelas, dan menyeluruh, agar informasi dapat dipahami dengan benar oleh semua pihak. Terima kasih telah menyimak video ini. Semoga penjelasan tentang information flow dapat menambah wawasan untuk kita semua. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.